Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang mengambil hati sesama. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 22 sampai 26. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, "Setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu." Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberi uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, Felix membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Ini adalah bagian dari kisah perjalanan pelayanan Rasul Paulus yang banyak menghadapi tantangan dari musuh-musuh kekristenan pada waktu itu. Di dalam Kisah Rasul pasal 21 mulai ayat 27 sampai akhir dari kitab Kisah Para Rasul, yaitu pasal 28, diceritakan tentang penangkapan Paulus. Dan di pasal 24, Rasul Paulus itu diperhadapkan kepada Felix. Felix ini adalah gubernur Romawi untuk daerah Yudea. Dan di ayat 22 yang kita baca tadi tertulis bahwa Felix ini mengerti tentang jalan Tuhan. Mungkin dia mendengar atau mempelajari ajaran-ajaran dari Paulus. Dan sebenarnya dia tahu Paulus tidak bersalah, tetapi dia tetap menahan Paulus. Bahkan dia sering memanggil Paulus untuk bercakap-cakap. Namun demikian, Felix bersikap lunak di dalam penahanan Rasul Paulus itu. Ia meminta kepada perwira yang menjaganya untuk memperlakukannya dengan tahanan ringan. Tidak boleh mencegah sahabat-sahabat Paulus yang datang melayani dia. Felix juga sering bercakap-cakap dengan Paulus. Namun ternyata Felix ini ingin mengambil hati Paulus supaya Paulus menyuapnya dengan memberikan sejumlah uang. Begitupun yang dilakukan oleh Felix setelah dia tidak menjabat di pemerintahan. Ia tetap membiarkan Paulus dalam penjara dengan harapan dapat mengambil hati orang Yahudi. Jadi kalau di awalnya bagaimana Felix ini berusaha mengambil hati Rasul Paulus dengan harapan Rasul Paulus bisa menyuap dia, memberikan uang untuk membebaskannya. Dan kemudian setelah dia tidak lagi menjabat sebagai gubernur, dia tetap membiarkan Paulus di dalam penjara dengan tujuan untuk mengambil hati orang Yahudi, supaya orang-orang Yahudi tetap berlaku baik terhadap dia walaupun dia tidak lagi memerintah. Mengambil hati sesama itu sah-sah saja, asal dilakukan untuk hubungan yang baik, untuk tujuan yang baik, bukan untuk maksud yang tidak tulus. Memiliki hubungan yang baik dengan semua orang tentu sangat baik. Tuhan pun menghendaki setiap orang Kristen senantiasa hidup di dalam kebersamaan yang penuh kasih. Namun, lain ceritanya jika hubungan yang baik itu hanya sebatas di permukaan. Apalagi jika kebaikan kita hanya sebuah cara untuk mengambil hati orang guna mencari keuntungan bagi diri sendiri, seperti apa yang dilakukan oleh Felix. Lebih mulia jika kita menegakkan kebenaran dan keadilan, sekalipun tidak memberi keuntungan secara materi atau duniawi, karena itu lebih berkenan kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita semua menjaga hati nurani yang bersih. Dengan tulus hati, kita mau menjalin hubungan dengan sesama, tanpa maksud-maksud terselubung untuk keuntungan pribadi, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Jangan mengorbankan kebenaran dan ketulusan hati demi ego pribadi kita. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah dalam membangun hubungan dengan sesama kita melakukannya dengan hati yang tulus?
Jika masih ada motif-motif yang salah, mari kita perbaiki agar kita berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lewat renungan pada pagi hari ini kita sungguh-sungguh boleh melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, untuk kita bisa membangun hubungan sesama dengan didasari ketulusan hati tanpa motif-motif yang salah. Kita percaya kalau kita boleh membangun hubungan dengan sesama, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, maka Tuhan akan berkenan dengan kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita kemampuan untuk kita hidup dengan benar, hidup dengan tulus hati. Kita bisa mengesampingkan ego kita bisa bertindak bijaksana di dalam segala hal, khususnya di dalam hubungan kita dengan sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mati bagi kami, menebus hidup kami, menjadikan kami orang-orang yang benar, yang mampu hidup di dalam kebenaran sepenuhnya. Tolong kami Tuhan, di dalam kami menjalin hubungan dengan sesama, kami melakukannya dengan hati yang tulus, tanpa motif-motif yang salah, tanpa ya Tuhan keinginan-keinginan yang salah demi kepentingan pribadi kami. Terima kasih untuk peringatan-Mu lewat renungan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.